Perkenalkan, nama saya Adriel Babista Diguna dari kelas 12 RPLB nomor absen 3. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang subquery beserta sintak-sintaknya. Tanpa berpikir lama lagi, mari kita saksikan videonya. Selamat menyaksikan. Ya, pada kali ini kita akan membahas tentang subquery. Ya, apa saja sih yang kita bahas pada kesempatan kali ini? Yaitu yang pertama mengenai pengertian subquery, kedua fungsinya, ketiga jenisnya, dan keempat contoh dan sintaknya. Kita masuk poin yang pertama, yaitu pengertian. Subquery adalah query dalam query SQL lain dan tertanam dalam klausa where. Sebuah subquery digunakan untuk mengembalikan data yang akan digunakan dalam query utama sebagai syarat untuk lebih membatasi data yang akan diambil. Yang poin kedua, fungsi subquery. Beberapa fungsi subquery meliputi yang pertama, subquery digunakan untuk menyelesaikan persoalan di mana terdapat suatu nilai yang tidak diketahui atau unknown values. Kedua, mengcopy data dari satu tabel ke tabel yang lain. Ketiga, menerima data dari inline view. Keempat, mengambil data dari tabel lain untuk kemudian diupdate ke tabel yang dituju. Dan yang kelima, menghapus baris dari satu tabel berdasarkan baris dari tabel lain. Yang poin ketiga yaitu jenis subquery. Subquery juga memiliki beberapa jenis, meliputi yang pertama single row subquery yang merupakan subquery yang hanya menghasilkan satu baris dan satu kolom data atau data tunggal. Yang kedua multi row subquery menghasilkan lebih dari satu row. Tanda pembanding yang digunakan dalam multi row subquery adalah tanda pembanding jamak yaitu in, any, dan all. Ketiga, multi-column subquery. Subquery yang menghasilkan lebih dari satu kolom. Yang keempat, correlate subquery. Pada correlate subquery ini, outer subquery akan diproses terlebih dahulu, kemudian hasilnya akan dijadikan rujukan untuk memproses subquery. Disebut correlate subquery karena subquery dikerjakan berdasarkan rujukan dari out query, rujukan data dari out query. Yang kelima, inline view merupakan cara untuk mengumpulkan data yang akan dianggap oleh query utama sebagai sebuah tabel untuk keperluan pengaksesan query. Dan berikut merupakan contoh dan sintaks subquery. Saya yang pertama akan membahas tentang subquery dengan in. Jika operator sama dengan hanya digunakan untuk hasil yang tepat satu, maka jika ingin menampilkan yang memiliki hasil lebih dari satu, maka menggunakan perintah in. Dan struktur query yang digunakan dalam hal ini adalah select nama kolom from tabel, from nama tabelnya, where, dan kondisi operator pembanding ini seperti sama dengan itu, terus in, lalu dapat berjalan jika dijalankan. Yang kedua, subquery dengan all. Command all diikuti dengan operator perbandingan digunakan memiliki arti menampilkan nilai jika perbandingan bernilai benar untuk semua data. Operator perbandingan tersebut berupa tanda lebih kecil, tanda lebih besar, sama dengan, tanda seru, sama dengan. Berikut merupakan query dasar dari subquery all, yaitu select nama kolomnya, from nama tabelnya, where kondisi operator perbandingannya, dan all. Yang ketiga, subquery dengan any. Command any diikuti dengan operator perbandingan memiliki arti menampilkan nilai yang sesuai dengan apapun yang dihasilkan oleh subquery. Any berbeda dengan in. Jika in itu semua data, sedangkan any hanya beberapa data. Contoh query dasarnya yaitu select nama kolom, from
nama tabel, where kondisi, operator perbandingannya, lalu any, lalu subquery-nya. Terus yang keempat, subquery dengan exist. Perintah exist di sini digunakan untuk mengatur penampilan hasil query. Query utama akan dijalankan jika subquery bernilai true atau ada hasilnya. Jika hasilnya kosong, maka query utama tidak akan dijalankan. Lawan dari statement exist ini adalah not exist. Query yang digunakan adalah select nama kolomnya, from nama tabel, where exist atau not exist. Yang kelima, insert into statement. Untuk mengcopy data dari satu tabel ke tabel lain, kita bisa mengubah perintah insert into. Tetapi sebelum kita menggunakan perintah insert into insert into ini, kita harus membuat tabel baru yang jumlah field dan urutannya sama dengan tabel field sebelumnya. Nama dari field tidak harus sama. Query untuk perintah insert into ini adalah insert into nama tabel keduanya, select nama kolom, from nama tabel pertama. Kita juga bisa memberikan kondisi sesuai dengan kondisi yang kita inginkan dengan penambahan perintah where. Ini merupakan contoh kasusnya seperti ini. Ada tabel yang memiliki kolom ID, nama, age atau umur, address, itu alamatnya, dan salary dalam satuan USD. Sekarang kita coba mengambil subquery dengan select statement untuk mengambil data staff berdasarkan ID, dan ID itu terikat oleh salary yang lebih besar dari 4.500. Maka query akan menjadi seperti berikut ini. Select bintang from staffnya, where ID-nya ini, in select ID from staff where salary lebih besar dari 4.500. Dan hasilnya seperti ini. Jadi yang salary-nya kurang dari 4.500 itu tidak akan ditampilkan. Dan itu saja penjelasan dari saya, dan kita selanjutnya akan melakukan live syntax yang akan saya ajarkan. Ya, sekarang saya akan menjelaskan tentang mengenai cara pengaksesan subquery pada CMD. Pertama, kita buka CMD-nya terlebih dahulu. Setelah itu, pastikan examnya sudah menyala semua, Apache dan PSQL-nya. Setelah sudah, buka CMD. Setelah itu kita masuk ke direktori XC. Caranya cd enter, cd enter lagi, lalu kita masuk ke exam, cd exam pp, lalu kita enter, terus cd bin, sebentar, cd MySQL SQL, kita enter, lalu cd bin. Setelah itu ketikkan MySQL menu root min p, kita enter, enter password, kita enter aja. Setelah itu di sini saya sudah membuat database, yaitu database sekolah berjudul dbase sekolah. Jadi kita langsung masuk aja. Use db sekolah, titik koma, jangan lupa. Sudah masuk ke dalam db sekolah.
Lalu kita langsung melihat tabelnya. Caranya show tables titik koma. Nah, di sini ada jurusan dan siswa. Kita coba masuk ke dalam siswanya. Jadi select from, bintang from, select bintang from siswa titik koma. Nah, di sini sudah ada datanya ya. Jadi di sini ada nomor 1 Adel Baptista, kelasnya, umur, alamat, dan kode jurusannya. Di sini ada siswa lainnya yang sudah terisi semua. Lalu kita akan menerapkan subquery ini, kode sintaks subquery, yaitu dengan cara saya akan mengambil data siswa yang memiliki umur lebih dari 17 tahun. Caranya seperti ini. Select bintang from siswa, where ID-nya, where ID in buka kurung, terus kita buka kurung, enter saja, select lagi ID from siswa itu tabelnya, lalu kita where umurnya, kan kita ingin mencari data siswa yang umurnya lebih dari 17 tahun. Jadi ini tandanya lebih dari 17 tahun. 17 tutup kurung, jangan lupa, lalu titik koma. Kita cek lagi, select bintang from siswa, where ID-nya in buka kurung, select ID from siswa where umur lebih dari 17. Kita enter. Nah, di sini akan muncul. Jadi siswa yang umurnya lebih dari 17 itu ada dua, yaitu siswa yang bernama Adel Baptista ini, dan yang kedua Ahmad Deus Sandi yang umurnya 19 untuk Adel Baptista, dan Deus Sandi yang umurnya 18. Dan di sini begitu pula sebaliknya. Jadi kita misalnya mau cari data siswa yang umurnya kurang dari 19 tahun. Kita bisa langsung saja ini kita ganti kurang dari 19. Kita enter. Jadi yang keluar ada 3. Aileen Christabel yang umurnya 17 tahun, Ahmad Deus Sandi yang umur 18 tahun, dan Abraham Timothy yang umurnya 17 tahun juga. Dan itu untuk memilah atau mengurutkan data dari yang umur yang terkecil ataupun umur yang kurang dari umur tersebut yang kita inputkan ini. Selanjutnya saya akan memberitahu bagaimana cara kita mencari data siswa dengan data yang sama, misalnya seperti ini. Kita show dulu aja.
select bintang from siswa ya. Siswa. Titik koma. Nah, di sini kan ada double nih. Yang nomor 2 sama nomor 4, Aileen Christabel sama Abraham Timothy. Misalnya dalam kelasnya dan umurnya ini double kan? Sama maksudnya. Nah, untuk kita dapat mencari data yang sama ini, kita juga dapat memasukkan sintak subquery, yaitu select lalu bintang from siswa where kelasnya, misalnya kelasnya sama kan, ini kelas 10, kelas sama dengan, jadi apa, tandanya itu sama dengan, buka kurung, select kelas from, kita enter aja biar rapi, kita enter, select kelas from siswa, from tabel siswa. Jadi kita mengambil data kelas ini dari tabel siswa, from siswa where ID dari salah satu mereka, misalnya ID 2, tutup kurung, koma. Nah, ini muncul ya yang sama. Mungkin itu saja penjelasan mengenai sintak subquery melalui CMD dari saya. Apabila ada salah kata maupun ada materi yang kurang lengkap, mohon dimaafkan. Dan apabila saya ada salah kata, juga mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa. Itulah penjelasan mengenai subquery dari saya. Apabila ada salah kata maupun omongan saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.